Shalom teman-teman JC, kembali lagi di minggu yang baru, di minggu kedua, dan tidak terasa satu minggu kita lalui bersama, dan kita memasuki minggu kedua dari bulan Desember. Kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Sama seperti kita mendengarkan firman Tuhan minggu lalu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan sebelum kita mulai, kita doa dulu ya teman-teman. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah secara online. Engkau pertemukan kami melalui udara, dan kami tahu kami mau diberkati oleh firman-Mu. Kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami, biarlah Engkau berkenan atas puji-pujian kami. Dan kami mau mendengar firman Tuhan, biarlah firman itu yang menjadi sukacita berkat bagi kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, sembuhkan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk beribadah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai sharing firman Tuhan hari ini. Biar dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah teman-teman, kalau kamu masih ingat apa yang dibahas oleh kakak sendiri minggu lalu. Nah minggu lalu itu kita udah membahas bahwa tema besar kita itu adalah koneksi ilahi membawa sukacita yang besar bagi dunia atau untuk dunia. Nah jadi ketika kamu sudah pahami bahwa ada loh suatu sukacita yang besar yang Tuhan mau kamu dapati di bulan ini. Nah, kembali di minggu ini kita mau kembali diberkati dengan firman Tuhan dengan judul sama seperti cover di YouTube ini yang kamu bisa baca juga judulnya, yaitu kebahagiaan sejati. Nah, pertanyaannya kan minggu lalu kita bahas sukacita yang besar, Kak. Minggu ini kita bahas tentang kebahagiaan sejati. Emang apa sih yang mau kita bahas hari ini? Nah, persiapkan hati dan pikiran kalian. Nah, kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kita mau bahas dari latar belakang dulu kenapa ayat ini diangkat oleh Departemen JC. Nah, jadi teman-teman, kamu pasti berpikir bahwa, Kak, menjadi bahagia itu penting sih, kalau menurut aku. Karena sesungguhnya di dunia ini, teman-teman, kamu bisa melihat banyak sekali contoh orang. Mungkin teman-teman kamu, mungkin keluarga kamu, mungkin siapapun yang kamu jumpain di semasa kamu hidup, kamu pasti pertanyaan satu, apa sih arti dari hidup ini? Kamu kan pasti berpikir, apakah hidup ini hanya sebatas mencari kebahagiaan, mencari uang, mencari harta, kekayaan, tahta, dan berkeluarga, dan tutup usia? Apakah hidup kita hanya sesimpel itu? Dan kakak cuma mau bilang bahwa hari ini menjadi bahagia itu adalah harapan dari kebanyakan orang. Nah, jadi kebahagiaan itu membawa harapan bagi hidup manusia, dan Tuhan pun, ya take note ya, Tuhan pun ingin kita itu menjadi manusia yang berbahagia. Kamu bisa ambil contoh lah di Alkitab misalnya, Tuhan itu sering mengajarkan di khotbahnya, di bukit, salah satu bukit di Alkitab, kamu bisa baca di firman Tuhan, itu contohnya banyak, di Matius 5 ada banyak, salah satunya di Matius 5 ayat 1-12, dan isi firman Tuhan itu sering banget kamu dengar. Nah, dimulai dengan kata, berbahagialah, berbahagialah, bless who are, ya kan, bless bla bla bla, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Jadi, Tuhan pun mau kita sebagai pengikut Kristus itu hidupnya berbahagia. Makanya judul kita hari ini itu adalah kebahagiaan sejati. Nah, jadi teman-teman, seperti yang sudah kita mau bahas hari ini, poin-poin apa sih yang mau kita pelajari dari hari ini? Kamu tahu bahwa minggu lalu kita udah bahas tentang suatu sukacita yang besar, karena Tuhan Yesus, seorang pribadi Tuhan Yesus itu lahir bagi kita. Benar. Nah, itu Kristus lahir bagi kita, dan minggu lalu kita udah bahas tentang suatu contoh yang ya gembala-gembala yang di Lukas 2 ayat 10-11 itu, ketika mereka mengetahui atau mereka menerima berita tentang bahwa Kristus telah lahir bagi mereka, apa sih yang menjadi berkat yang diterima oleh gembala-gembala tersebut? Nah, berkat yang pertama kalau kakak bisa bagi pada kita adalah, berkat pertama adalah keberanian. Kamu bisa baca dari Lukas 2 ayat 10. Seperti minggu lalu juga kita udah bahas, ketakutan kita itu bisa loh Tuhan ubah menjadi damai sejahtera. Dan minggu ini kita lebih dalam lagi, kita deep dive lebih dalam bahwa ketakutan kita itu Tuhan bisa ubah menjadi suatu keberanian. Nah, itu adalah berkat yang
Tuhan janjikan bagi kita melalui kelahirannya Tuhan Yesus ke dunia ini. Nah, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kamu bisa melihat berita yang tidak baik di mana-mana. Kamu bisa dengar berita banjir, kamu bisa dengar berita musibah, bencana alam, dan lain sebagainya. Dan semakin kamu hidup, semakin kesini kamu merasa, gini amat hidup ya kak ya. Kok rasanya banyak kali masalah cobaan hidup ini. Apakah Tuhan tidak baik? Apakah Tuhan memang merencanakan ini semua kak? Nah, kakak cuma mau bilang bahwa takut itu adalah hal yang manusiawi, dan itu takut itu sering kali terjadi pada kita. Dan itu secara daging kita masih hidup sebagai manusia, itu mungkin sekali terjadi, tapi itu tidak wajar teman-teman. Kita sebagai pengikut Kristus, kita tahu bahwa firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ketika kita takut, ada Tuhan yang lahir bagi kita di hidup kita, lahir di hati kita, yang akan mengubah ketakutan itu menjadi keberanian. Kamu bisa baca dari Lukas 2 ayat 10 tadi, itu udah jelas banget. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Jadi hari ini kabar baiknya, kakak mau sampaikan kepada kamu, Tuhan berkata kepadamu, apapun masalah yang kamu takutkan hari ini, Tuhan berkata kepadamu, jangan takut. Nah, jadi teman-teman, sudah jelas di poin yang pertama adalah berkat yang kita akan terima adalah keberanian. Nah, berkat yang kedua itu apa kak? Nah, dari Lukas 2 ayat 14 kita bisa belajar bahwa ada poin yang dikatakan di sini. Nah, kita baca dulu ya. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, yang pertama kamu bisa baca, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berkat yang kedua setelah keberanian tadi, berkat kedua adalah damai sejahtera. Nah, bagi orang-orang yang berkenan kepadanya, seperti ayat ini udah berkata, akan diberikan damai sejahtera. Nah, kenapa kita sering itu kenapa poin damai sejahtera ini penting? Karena damai sejahtera itu sepaket dengan hal kalau misalnya kita mau menghilangkan rasa takut, kita perlu yang namanya damai sejahtera. Karena itu seiring teman-teman. Gak mungkin kamu bisa tidak takut dalam dunia ini kalau kamu tidak dilingkupi oleh damai sejahtera. Itu adalah hal yang berkebalikan. Sama seperti di Yesaya 9 ayat 6, ketika seorang anak itu telah lahir bagi kita, maka sang Raja Damai itu, ya kan, Prince of Peace, itu akan menghidupi dalam hati kamu. Nah, maka ketakutan dalam hidup kamu, dalam hati kamu itu akan Tuhan ubah menjadi damai sejahtera. Itu adalah poin yang kedua. Kenapa dua hal ini penting teman-teman? Karena menurut survei pun, menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, ya 1 dari 3 remaja itu menunjukkan masalah kesehatan mental teman-teman. Jadi ini adalah hal yang penting banget. Kamu mungkin yang mendengarkan saat ini, kamu tidak pernah tahu kamu sedang mengalami mental health issues atau enggak. Karena hal ini itu semakin marak ya teman-teman ya, menjadi suatu hal yang serius bagi anak-anak remaja. Khususnya kamu-kamu yang masih SMP, SMA. Hal yang paling sering kakak dengar pada saat kakak mentoring adik JC adalah mereka mengalami hal yang masalah dalam mental health-nya. Nah, jadi insecure, overthinking, dan lain sebagainya itu bisa jadi hal-hal yang kamu alamin. Merasa kesepian juga, merasa cemas yang berlebihan, tidak bahagia, dan ada jawaban dari semuanya itu semua. Dan jawabannya cuma satu, kamu hanya butuh Yesus yang sang Raja Damai itu, yang akan melingkupi hati kamu, yang akan mengubah semua ketakutan itu menjadi damai sejahtera. Diberkati ya. Nah, kesimpulannya hari ini, teman-teman, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini itu membawa kebahagiaan sejati. Judul kita kan kebahagiaan sejati. Yang kita bisa hubungkan adalah, kita bisa baca dari 2 Timotius 1 ayat 7, jelas berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi ketika kamu mengandalkan Roh Kudus, sudah pasti roh Allah itu akan memberikan bukan roh ketakutan, tapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi teman-teman, kalau kamu merasa diri kamu sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak kuat,
sedang lemah, sedang tidak tertib, kamu butuh yang namanya roh Tuhan, roh Allah. Mintalah, maka kamu akan, percayalah hidup kamu pasti akan berubah. Dan yang terakhir, kita bisa baca dari Yohanes 16 ayat 22. Demikian firman Tuhan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebahagiaan sejati itu sesungguhnya teman-teman tidak akan pernah dirampas sama si jahat, tidak pernah akan dirampas oleh siapapun, karena itu tidak dapat diambil oleh siapapun. Itu sudah Tuhan janjikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Damai sejahtera sejati itu, kebahagiaan sejati itu, percayalah teman-teman, ketika kamu ada Tuhan Yesus dalam hati kamu, itu tidak akan pernah diambil daripadamu. Nah, itu akan kekal dan kamu akan merubah hidup kamu. Kamu yang sebelumnya sering mengalami masalah dalam hidup kamu, masalah kecemasan, masalah apapun yang kamu alamin, masalah mental health dan sebagainya, itu akan kamu atasin bersama Yesus Kristus yang akan lahir bagi kita tanggal 25 nanti, Natal yang kita akan rayakan bersama-sama. Nah, diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Yuk, kita udah selesai, kita akan satu hati, kita kembali berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami telah kembali diberkati dengan firman Tuhan, yaitu kebahagiaan sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami telah belajar hari ini bahwa ketika Engkau lahir, bagi kami akan ada kebahagiaan sejati, akan ada damai sejahtera sejati yang akan melingkupi hidup kami, yang akan melawan segala rasa ketakutan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan Engkau yang kembalikan Tuhan segala hikmat yang terbaik, biarlah firman itu tumbuh subur dalam hidup kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami mau aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau mendoakan buat bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah segala masalah yang boleh terjadi, kami tahu itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, tapi kami hanya bisa mendoakan buat bangsa dan negara kami, biarlah ada damai sejahtera-Mu yang tercurah bagi bangsa kami. Masalah boleh ada, tapi kami tahu semuanya itu pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mendoakan buat persembahan yang akan kami kumpulkan Tuhan, biar persembahan ini menjadi kesenangan dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami juga mendoakan buat bangsa kota kudus-Mu berada Tuhan, kota Yerusalem. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, biarlah diberkatilah, ada shalom pada tembok-tembok dan puri-purinya. Biarlah diberkatilah damai sentosa Allah bagi kota kudusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau berpisah kembali Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, dan sebelum kami pulang, kami mengakhiri live streaming hari ini, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Ya teman-teman, kita angkat tangan kita bila kita menerima berkat dari Allah Bapa. Bila engkau menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, yang telah diberkati, kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Sampai jumpa kembali di minggu depan. God bless you. Bye-bye.